12 menit gini. Oke guys, ini ketemu saya lagi nih. Pagi-pagi sampai siang hujan terus, ketemu lagi nih. Saya akan kasih konten hari ini, harus diperhatikan bahwa ini adalah sistem kerja kulkas. Yang saya ambil dulu ini adalah sistem kerja kulkas 1.3. Jadi dua pintu ini ada sistem dua macam, 1.3 dan 1.4. Ini saya udah ure supaya Anda tahu bahwa komponen apa, kelemahannya di mana, yang sistem kerjanya memakai timer. Ntar saya kasih tahu semua. Oke. Ini 1.3. Ada juga sekarang kan sistemnya memakai modul, artinya rangkaian elektronik. Jadi 1.3 ini dilengkapi timer, heater, defrost, fuse. Ini yang alat untuk mengerjakan, menghancurkan es atau melelehkan bekuan es sehingga tidak terjadi pembekuan. Namanya mengfrosting. Saya kasih tahu satu persatu, oke. Ini 1.3 guys ya. Ini saya kasih tahu, ini timer, defrost, fuse, heater, ini pemanas yang dibawa evap. Ini saya kasih untuk contoh saja, ini adalah kipas, fan, ini kompresor. Jadi yang hidupnya bareng, kalau rangkaian seperti ini kipas dan kompresor, artinya proses dingin berjalan, kompresor hidup, si kipas membuang dinginnya. Saya coba. Ini posisi heater saya putar. Ini fan-nya hidup, muter, proses dingin, kompresornya hidup. Jadi membuang dingin. Ini yang bareng guys. Oke. Saya coba pindah ke heater. Ini pindah ke heater. Tetapi ini kan diputar. Pindah ke heater, kalau defrost ini tidak nyambung posisi dingin, tidak nyambung, itu sudah pasti pemanas ini nggak bekerja ini guys. Jadi Anda mengetes sebuah sistem kerja 1.3 ini, kalau mengetes timer, defrost digabung tanpa dingin, es sudah pasti ini panas. Ini cara ngetesnya. Jadi ini defrostnya digabung. Ini gabung kalau posisi dingin tertentu. Ini otomatis gabungnya, ini nyambungnya kalau posisi dingin defrost ini. Terus dari defrost kalau udah nyambung diterusin ke heater, apakah fuse. Jadi sebelum heater ini ada sikring untuk pengaman si heater, kalau ada masalah ini konslet di fuse dulu. Ini adalah sistem kerja 1.3. Saya uraikan kembali. 1.3 setrum masuknya yang satu ini rangkaian sederhana saja. Jadi bayanginnya yang sederhana. Setrum yang satu langsung ke timer. Ntar di timer dibagi, ngirim kepindah ke defrost, artinya pindah ke heater, yang satu pindah ke kompresor. Ini jadi pindahannya di timer, yang satu setrum, ini setrum langsung. Setrum yang kedua ini guys harus diperhatikan. Satu setrum yang masuk ini langsung ke kompresor satu, ke kipas satu, ke heater satu. Jadi heater sebelah, kipas sebelah, kompresor sebelah, ini kiriman dari timer. Jadi yang searah ini yang langsung kompresor satu, heater satu, fan satu. Saya kasih tahu caranya ngetes. Kalau Anda ini kulkas Anda pembekuan, dibuka pertama ada sebuah defrost. Oke.
ada sebuah defrost setelah disiram dengan pembekuan es di evap. Setelah puter timer pindah ke heater, ini dilecet, digabungin, langsung dicolokin. Panas apa tidak si heater ini? Kalau panas berarti fuse bener, heater bener. Kalau nggak panas, bisa di fuse, bisa di heater. Paling gampang ini kulkas 2 pintu kalau ngetes pembekuan defrost heater tidak bekerja. Jadi ini yang rangkaian seperti ini, 2 pintu ini paling gampang ditrik oleh si tangan jahil. Karena apa? Kalau penyakit fuse saja udah pasti ditembak defrost dan timer. Sangat gampang ditrik tangan jahil dan tukang jahil. Oke guys, saya kasih tahu lagi. Kalau ini saya gabung, artinya saya gabung ngetesnya sudah pasti ini nyambung, heater panas. Jadi ngetes 2 pintu ini kuncinya defrost di lecet digabung, timer posisi heater, si heater panas apa tidak ini sudah kebaca karena kuncinya dua pintu ini adalah pemanas. Kulkas di bawah 5 tahun ini si timer belum rusak. Jadi rusak di wilayah defrost heater. Ini ada kulkas tertentu yang 2 tahun sudah rata-rata pada pecah. Terus fuse ini termasuknya jarang. Fan ini timer 13. Jadi 13 ada 2 macam, 13 kecil sama 13 besar. Guys, orang berapa menit itu? Ini adalah kulkas 2 pintu alias no frost. Jadi langkah paling kunci kalau Anda melihat kulkas pembekuan di evap, si defrost langsung dikelupas, digabungin, timer posisi heater, colokin. Heaternya panas apa tidak? Kalau heaternya panas, sudah pasti itu yang nggak bener defrost. Kalau kulkas di bawah 5 tahun, timer sudah saya jamin itu masih benar. Itu adalah kulkas 2 pintu. Jadi defrost ini kadang-kadang ketepatannya itu nggak pasti, bisa 2 tahun, setahun lebih, atau 3 tahun. Ini udah bermasalah karena itu paling sering putus nyambung. Gabung lepas itu sangat sering, akhirnya yang tengah yang sering defrostnya. Kalau fuse termasuknya jarang. Heater ada kulkas tertentu yang sering kena, artinya polytron termasuknya. Ini adalah kulkas no frost 2 pintu. Jadi Anda kalau mengganti sebuah timer, saya kasih tahu, itu kalau kulkas umurnya minimal 5 tahun, itu timer harus diganti. Kalau defrost ini rata-rata setiap saya servis, kalau pembukaan sudah pasti saya ganti karena meragukan. Setelah fuse dan heaternya saya tes. Ini kulkas 2 pintu. Jadi sederhana sekali. Anda harus bisa itu. Cara ngetesnya tadi saya ulangi. Defrost dilecet 2 kabelnya, digabungin, timer posisi heater, colokin. Si heaternya panas apa tidak, itu kunci saya mendeteksi 2 pintu mana yang rusak. Kalau pembekuan, kalau sudah begitu sudah pasti bisa dibaca itu. 13 atau 14 sama saja. Kalau ngeceknya di lecet kabel defrost, gabungin posisi heaternya panas, sudah pasti itu bisa dibaca. Ganti saja defrost. Jadi Anda supaya tidak kena korban YouTube, karena banyak sekali kena korban YouTube karena tidak tahu sistemnya.
tidak tahu kerjanya ngapain ini si komponen. Ulangi lagi. Ini kerjanya defrost ini kalau kena dingin nyambung. Kerjanya si defrost ini kalau kena dingin suhu tertentu ini nyambung, setrum ini jadi nyambung masuk ke fuse dan keluar ke pemanas atau heater. Ini kerjanya. Si fuse kerjanya ini kalau ada protek suhu tertentu atau masalah apa, supaya tidak banyak depannya konslet, ini memutuskan dulu sehingga nggak nyampe ke titik yang lain. Si timer kerjanya ini muter terus, mindahin ke kompresor, mindahin ke heater, ke defrost. Ini kerjanya timer. Jadi timer ini diisi setrum 1, 3. Jadi 1 dan 3 ini 1 setrum ini masuknya ke tarikan dari potongan antara heater dan fuse. Jadi pada saat ini posisi heater, sudah pasti motor timer ini berhenti. Oke. Jadi ini kerjanya defrost ini nyambung kalau dingin suhu tertentu. Si fuse mutus kalau ada protek tertentu. Kipas ini buang angin dingin, kompresor proses dingin. Ini yang membagi, mindahin istirahat kompresor sehingga pindah ke pemanas, ke heater. Ntar setelah pemanas pindah lagi ke kompresor dan proses dingin. Ini sederhana sekali, Anda ini harus paham. Jadi jangan sampai kena tipu, jangan sampai jadi korban tangan jahil, dan jangan korban YouTuber. Karena Anda saya kasih tahu persis supaya Anda itu paham. Ini masalah kerjanya pada ngapain ini guys. Siang guys.